Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Sabil Andwi, nomor BP 2011-521010 dari kelas dasar pemrograman 02. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar saya, yaitu pengurutan dan pencarian. Langsung saja kita run programnya. Di sini ada edit 1 yang digunakan untuk mengetikkan teks, kemudian tombol insert yang akan memindahkan data dari edit 1 ke listbox. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya juga membuat batasan datanya adalah 12. Apabila data telah mencapai 12, maka data tidak dapat diinputkan lagi ke array ke dalam listbox ini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, sudah 6 data. Kita coba sampai lebih dari 12. 7 8 9 10 11 12. Ini sudah 12 data, dan apabila kita insert satu data lagi, maka akan keluar show message berupa data nilai array yang diinputkan telah penuh. Setelah itu kita akan mengurutkannya, ada yang menaik, ada yang menurun. Nah, apabila kita tekan menaik, maka akan diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Apabila kita gunakan menurun, maka akan diurutkan dari yang paling besar hingga yang terkecil. Di sini saya menggunakan pengurutan bubble sort. Kemudian ada juga program cari sekaligus. Kita akan mencari data dari listbox 2, bukan dari listbox yang masih acak. Jadi kita akan cari dari yang telah terurut. Contohnya kita akan mencari data yang ada di sini 22. Kita tekan cari, maka akan keluar show message data ditemukan. Indeks di sini menyatakan letak posisi data yang kita cari, sedangkan array ini adalah besar data yang kita cari. Karena kita tadi carinya 22, maka akan keluar indeks berupa 22. Maka dia akan mencari berapa saja angka 22 yang ada di dalam program ini. Nah, di sini kita akan mencek apakah ini benar letaknya, indeksnya 345. Karena indeks dimulai dari 0, kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Maka program tersebut telah berhasil dijalankan. Setelah itu tombol clear akan menghapus isi semua listbox ini. Langsung saja kita ke layoutnya. Cara pembuatan layout di sini. Di sini ada font. Font ini dapat kita ketikkan dengan menggunakan label di sini. Kita dapat mengubah tulisannya di caption. Caption ini saya bikin tugas besar dasar-dasar pemrograman, dan juga bisa mengubah background teksnya. Saya mengubah menjadi biru muda, dan juga bisa mengubah fontnya di sini. Kita bisa menggunakan sesuka hati dan juga mengubah warnanya. Kemudian ada edit. Edit ini kita gunakan dengan cara menggunakannya di sini di edit. Kemudian kita atur berapa ukuran yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada tombol button semuanya. Kita bisa input dengan button di sini. Kemudian button ini bisa kita sesuaikan juga dengan selera. Dan setiap button ini akan kita masukkan codingan sesuai dengan yang kita inginkan, dan sesuai agar sistem tersebut mengerti apa yang akan dilakukannya menggunakan codingan tersebut. Kemudian di sini ada listbox, kita gunakan ini untuk membuat listbox, dan juga diatur suka selera. Nah, langsung saja ke codingannya. Pertama kita deklarasikan variabel dulu. Ada integer a, b, c, i, temp, cari kondisi. Kemudian ada array a 100, array b 100, dan integer x sama dengan 0, dan integer n. Ke button 1 tadi, yaitu button insert. If n besar sama 12, maksudnya di sini adalah data yang dapat diterima hanya berjumlah 12. Apabila lebih dari 12, maka data nilai array yang diinputkan telah penuh, akan keluar pesan seperti ini. Kemudian a, string to integer, edit 1 text. Ini mengubah nilai inputan ke edit 1. Edit 1 hanya menerima data berupa teks. Oleh karena itu kita gunakan str to in. Karena dia hanya menerima data string, maka kita ubah ke integer karena kita akan menginputkan data berupa angka. Kemudian array ax sama dengan a, x sama dengan x tambah 1, n sama dengan n tambah 1. Listbox item add a. Maksudnya adalah kita akan menginputkan data yang telah kita masukkan ke edit tadi. Setelah kita tekan insert, akan dimasukkan ke listbox 1. Edit 1 clear digunakan agar data tidak bertumpuk, sehingga kita tidak perlu menghapus-hapus data lagi. Maka apabila setelah kita tekan insert, maka data tersebut langsung di-clear otomatis oleh sistem. Contohnya seperti ini. Nih, tanggal 12 setelah kita tekan insert, datanya langsung clear. Jadi kita tidak perlu menghapus-hapus data di list edit tadi. Langsung ke button 2. Di sini
di layout button 2 adalah ini, menaik. List box 2 clear yaitu untuk menghapus list data-data yang ada di list box agar tidak bertumpuk. Seperti di sini, misalnya kita sudah mengurutkan data. Nah, apabila kita tekan menaik, langsung tekan menurun, langsung di clear otomatis. Apabila kita tidak menggunakan codingan seperti tadi, list box 2 clear, maka yang terjadi adalah apabila kita tekan menaik, dia akan menaik. Kemudian apabila kita tekan menurun, maka data menaik masih ada di sini. Kemudian dia membuat data menurun sehingga data akan bertumpuk. Maka untuk memperindah tampilan kita gunakan list box 2 clear tadi. Nah, untuk melakukan pengurutannya menggunakan dua buah for, yaitu for i sama dengan 1, i kecil n, i increment. For b sama dengan 1, b kecil n, b increment. For pertama ini digunakan sebagai patokan nilai, sedangkan for kedua ini kita gunakan sebagai pembanding. Dan if array a elemen b kecil dari array a elemen b kurang 1, temp sama dengan array a elemen b, array a elemen b sama dengan array a elemen b kurang 1. Elemen array a elemen b kurang 1 sama dengan temp. Temp ini kita gunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Langsung saja saya jelaskan maksud programnya. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat data 2, masukkan data random 2, 4, 8, 7, 6, 3, 4, 2. Maka data ini akan for pertama itu adalah data yang jadi patokan. Di sini pertama data patokannya adalah 2. Sedangkan for kedua adalah untuk pembanding 2. Maka akan dilakukan satu-satu. 2 dibandingkan dengan 4 masih besar 2. 2 dibandingkan dengan 7 masih besar 2. 2 dibandingkan dan seterusnya. Nah, apabila telah dibandingkan dengan yang ini, maka akan ditukar tempat. Karena 2 sama dengan 2 sama besar, maka akan terjadi seperti ini. 2, 4, 7, 6, 4, 2. Karena nilai 2 tadi dipertukarkan dengan sini. Kemudian lanjut ke data kedua yang akan dibandingkan. Dia juga melakukan hal yang sama di yang 4 ini. Dia akan membandingkan dengan 7, 6, 4, 2. Karena di sini ada 4, maka dia akan menukarkan nilainya. Jadi 2, 4, 2, 4, 7, 6, 4, 2. Nah, setelah itu lanjut ke data ketujuh, maka akan diurutkan dicek lagi nilainya. Karena ini sudah dicek, dia akan melakukan cek lagi ke sini 6, 4, 2. Karena 6 lebih kecil daripada 7, maka akan dipindahkan, akan ditukarkan 2, 4, 6, 7, 4, 2. Nah, begitupun seterusnya dilakukan perulangan. Nah, inilah kenapa bubble sort tidak efektif, karena dia melakukan cek satu persatu sehingga banyak memakan data. Nanti yang nilai 7 ini akan dibandingkan lagi dengan yang ini, kemudian ditukar tempatkan lagi, dicek lagi hingga nanti terurut secara sempurna. Nah, lanjut ke for a sama dengan 0, a kecil n, a plus plus. Nah, maksudnya di sini adalah for ini digunakan untuk memasukkan item yang telah kita inputkan tadi atau yang telah kita urutkan tadi ke list box 2. Add integer a, add array a, elemen a. For ini digunakan untuk memasukkan nilai yang telah diurutkan ke list box. Di sini saya masukkan button 3-nya itu adalah clear. Clear ini yang tombol ini. Nah, list box 1 clear, list box 2 clear, list box 3 clear, 4 clear, semuanya clear. Ini maksudnya adalah untuk mereset semua list box tersebut agar nilainya 0 kembali, tidak ada nilai kembali. Nah, lanjut ke button 4 yaitu button ini, button menurun. Nah, di sini list box 2 clear seperti tadi digunakan agar tidak terjadi penumpukan data. Codingannya sama, hanya berubah tanda di sini karena sama-sama menggunakan bubble sort. Bedanya hanya di if array a elemen b besar dari array a elemen b kurang 1, maka temp sama dengan array a elemen b, array a elemen b sama dengan array a elemen b kurang 1, array a elemen b kurang 1 sama dengan temp. Seperti yang sudah saya jelaskan, dia akan dalam bubble sort ini dia akan menukarkan data.
apabila suatu data itu lebih besar, maka dia akan ditukarkan. Begitu juga dilakukan secara terus-menerus hingga terjadi susunan yang benar. Kemudian for A sama dengan 0, A kecil n, A increment. Ini adalah codingan untuk memasukkan data yang telah kita urutkan ke dalam list box 2 item at array A elemen A. Maka kita akan memasukkan semua data yang telah kita urutkan tadi ke list box 2. Lanjut ke pencarian. Pertama kita deklarasikan dulu ada ini cari sama dengan string to integer, karena tadi sudah saya jelaskan edit hanya dapat menerima nilai bertipe string atau teks. Maka karena kita menginputkan angka, maka kita ubah menjadi integer dan kita deklarasikan suatu kondisi sama dengan 0. Listbox 3 clear untuk membersihkan listbox 3, listbox 4 clear untuk membersihkan listbox 4, agar apabila kita tekan cari langsung bersih ininya, carinya. Nah, langsung saja for integer z sama dengan 0, z kecil a dan z increment, dan juga kita memasukkan suatu kondisi, yaitu kondisi sama dengan 0. If cari sama dengan array a elemen z, kondisi akan berubah apabila cari tersebut, maksudnya di sini nih, apabila cari tersebut data yang kita cari terdapat dalam array A elemen Z, maka kondisi akan berubah menjadi 1. Array B elemen B sama dengan array A elemen Z, listbox item at Z, listbox 4 items at BB, maka kita akan masukkan data yang kita cari ke dalam listbox tadi. B increment ini maksudnya adalah untuk mengecek mengurutkan data tersebut, mengecek seluruh data. Kan ada suatu kondisi di mana data tersebut mungkin akan lebih dari 1. Contohnya tadi contohnya seperti ini. Astaga, salah. Maaf, kita lanjut. Taran. Sekarang kita masukkan 12, 21, 12, 23, 12. Naik. Nah, di sini terkadang terdapat beberapa data yang sama seperti 12. Itulah gunanya B increment tadi, agar data tersebut dilanjutkan ke pencariannya, bukan berhenti hanya di satu pencarian. Kita lanjutkan ke setelah dapat kondisi. Nah, di sini if kondisi sama dengan 1, apabila kondisi tersebut sudah memenuhi 1 atau data telah ditemukan, maka akan keluar show message berupa data ditemukan. Else, apabila tidak terdapat kondisi sama dengan 1 atau kondisi tadi masih sama dengan 0, maka akan keluar show message data tidak ditemukan. Edit 2 clear dan edit 2 set focus untuk memfokuskan data ke edit tadi. Sekian penjelasan dari tugas besar saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Di sini saya juga baru belajar menggunakan Borderlands sehingga saya tidak begitu mahir. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.